Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Anastasia Bostepu, NPM 210110186. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi model pengambilan keputusan. Ikuti terus videonya. Menurut Rex and Kramer, ada 3 model, yaitu yang pertama, model pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Rex and Kramer memberikan definisi mengenai pohon keputusan atau decision tree, yaitu the decision tree is a simple diagram showing the possible consequence of alternative decision. The tree include the decision nodes, change modes, tie of for its combination, and the probability of its event. Menurut Rex, ada 4 komponen dari pohon keputusan, yaitu yang pertama, simpul keputusan, yang kedua, simpul kesempatan, yang ketiga, hasil dari kombinasi, dan yang keempat, yaitu kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Nah, hal yang kiranya penting dalam pohon keputusan adalah pengambilan keputusan itu haruslah secara aktif memilih dan mempertimbangkannya betul-betul alternatif mana yang akan dijadikan sebagai keputusan. Nah, selanjutnya yaitu contoh model keputusan, di mana di sini terdapat gambar yaitu perencanaan kurikulum menentukan pembangunan pendidikan, yaitu kebijaksanaan pemerintah pembangunan nasional meliputi perencanaan pendidikan dan perencanaan kurikulum, di mana perencanaan ini akan dijadikan sebagai kurikulum untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini berisikan tentang isi pendidikan dan penilaian, di mana isi pendidikan dan penilaian ini akan menjadi pengalaman belajar. Begitupun seterusnya. Nah, model yang kedua yaitu model kurva indifferent. Kurva indifferent merupakan kurva berbentuk garis, di mana setiap titik berada pada garis kurva tersebut mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama. Kurva indifferent mempunyai 4 ciri penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kurva indifferent membentuk lereng atau slope yang negatif. Kemiringan yang negatif menunjukkan fakta atau asumsi bahwa satu komoditas dapat diganti dengan komoditas lainnya, sedemikian rupa sehingga konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang tetap sama. Yang kedua, jika ada 2 kurva indifferent dalam suatu keadaan atau lingkungan, maka keduanya tidak akan saling berpotongan. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dari asumsi ialah bahwa kurva indifferent ditarik melalui setiap titik, sehingga membentuk garis kurva. Yang keempat, kurva indifferent dibutuhkan bagi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Nah, di samping terdapat contoh model kurva indifferent, di mana masalah prestasi belajar siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor minat dan motivasi, serta kemauan dan kemampuan. Gambaran hubungan antara motivasi dan prestasi tersebut biasanya disajikan dalam bentuk kurva seperti kurva di samping. Kesimpulan dari kurva tersebut yaitu di mana semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi juga prestasi yang akan dihasilkan. Model yang ketiga yaitu model simulasi komputer. Menurut model ini, pengambilan keputusan diperlukan rancang bangun atau desain yang biasanya menggunakan komputer yang mampu menyerukan apa-apa yang dilakukan oleh organisasi. Banyak variabel yang dapat dijadikan model, namun biasanya sulit untuk dapat mengukur dengan tepat masing-masing variabel independen. Apakah ada hubungan dan pengaruh terhadap variabel independen? Kalau ada, berapa besarnya? Dengan menggunakan komputer, hal ini lebih mudah dihitung dan diketahui berapa besar pengaruh variabel terhadap independen. Sebab dengan menggunakan bantuan komputer, jangkauan pikiran atau forecastingnya dan pemikirannya secara operasional menjadi lebih luas dan panjang, serta mampu memecahkan permasalahan yang kompleks. Nah, adapun contoh dari model ini yaitu pembuatan keputusan dalam menentukan pemenang pilkada biasanya dilakukan melalui proses quick count, di mana polling diperoleh melalui perhitungan cepat dengan mengambil beberapa sampel yang dapat mewakili karakter dari keseluruhan populasi yang menjadi pemilih. Perhitungan cepat ini biasanya menggunakan media komputer yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan media lainnya. Nah, menurut ahli yang kedua yaitu Robert Desprez, di mana Robert Desprez ini
menyediakan beberapa model, yaitu yang pertama model matematika. Model matematika ini menggunakan teknik seperti misalnya linear program atau linear and dynamic program, teori jaringan kerja atau network theory dan sebagainya. Komputer dapat digunakan, begitu pula halnya dengan kalkulator dapat juga digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu perhitungan saja, bukan sebagai simulator atau tiruan yang memegang peranan penting. Dengan demikian, faktor matematika tetap merupakan faktor penentu yang memegang peranan utama dalam penyelesaian dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Adapun contoh dari model ini yaitu dalam mekanisme regroup. Pengambilan keputusan matematik sangatlah tepat digunakan untuk menentukan dilakukannya regroup atau penggabungan sekolah atau tidak perlu dilakukannya regroup sekolah menggunakan perhitungan matematis. Misalnya daya tampung SD atau MI sederajat yang ada pada tingkat desa, di mana DT sama dengan jumlah kapasitas ruang kelas yang ada pada tingkat desa per jumlah anak usia sekolah mulai dari umur 7 sampai 14 tahun dikali 100%. Nah, jika hasilnya lebih besar dari 100, maka ruang kelas lebih banyak atau indikasi perlunya regroup. Jika hasil di bawah dari 100, maka terdapat kekurangan kapasitas, yaitu indikasi satu SD tetap dikembangkan. Nah, model yang kedua yaitu model simulasi komputer. Model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran sama persis dengan yang sesungguhnya. Misalnya, simulasi kokpit pesawat terbang Boeing 747, di mana calon pilot melatih diri melalui tiruan tersebut. Yang ketiga yaitu model permainan operasional. Manusia dapat berperan apa saja dalam suatu model. Misalnya, dapat berperan sebagai perancang 9 desainer, dapat juga berperan sebagai pemakai pemberi data. Tetapi dalam model permainan operasional ini, manusia berperan sebagai elemen atau unsur. Di sini, manusia digunakan atau dijadikan objek yang harus mengambil keputusan. Informasi diperoleh dari komputer atau video games. Jadi, komputer atau video games menyajikan masalah, kemudian manusia itu yang harus mampu menyelesaikan masalahnya. Nah, model yang keempat yaitu model verbal, di mana model verbal adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Anthony Down memberikan contoh model verbal yang berupa atau menyangkut birokrasi. Down memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas, di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya. Secara pribadi, ini berarti bahwa birokrasi itu menghadapi masalah administrasi substansial. Yang kedua, bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh atau full time, yang sangat menguntungkan daripada kesempatan kerja dan gajinya pada organisasi itu. Ini berarti bahwa pada anggotanya sangat terikat pada pekerjaannya. Yang ketiga yaitu upahnya. Kenaikan pangkatnya dan sebagainya itu sangat tergantung pada prestasinya dalam organisasi itu atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Yang keempat yaitu sebagian dari hasil itu secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Prestasi kerja pada anggota atau karyawan secara tidak langsung juga ikut menentukan pasaran hasil organisasinya atau perusahaannya. Nah, model yang terakhir yaitu model fiksi. Model ini merupakan serangkaian keputusan dalam program pembangunan dan pengembangan yang cukup kompleks. Bagian-bagian mana yang dapat dilakukan secara serentak dalam arti tidak usah beruntun, dan bagian-bagian mana yang harus beruntun menunggu bagian tertentu harus selesai lebih dulu baru dapat mengerjakan bagian berikutnya. Ini lebih merupakan tugas dan pengambilan keputusan seorang insinyur daripada policy maker. Contoh, sebuah proyek penelitian dirancang 107 hari, dikerjakan di bawah koordinasi 4 orang tenaga dengan nilai proyek sebesar 83 juta rupiah. Maka, untuk menyelesaikan proyek tersebut, seorang perencana proyek perlu membuat kerangka acuan kerja dari proyek penelitian tersebut.
serta membuat network planning dengan menentukan kegiatan pendahulu serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat mengikutinya sehingga sampai pada tujuan yang ditetapkan dengan waktu penyelesaian proyek yang cukup.